ya menarik kalau tadi dijelaskan ternyata ODD itu juga nggak melulu dengan yang lansia, tetapi kalau kita ada dari 10 gejala-gejala itu mungkin bisa bisa kita coba coba deteksi sejak dini seperti itu. Dan saya coba merefleksikan kembali terkait dengan sesi yang minggu lalu terkait dengan kesiapsiagaan warga penghuni untuk kalau ada kejadian kebakaran, gempa, dan ini menjadi penting ya ketika pendataan juga yang ada di lingkungan kawasan hunian rumah susun, kalaupun ada yang memang memiliki ODD di anggota keluarganya itu mungkin bisa tercatat sehingga pada saat respon dini, pada saat melakukan evakuasi secara mandiri itu juga bisa dibantu terutama dalam memenuhi kebutuhan sign, petunjuk dan lain sebagainya seperti itu. Dan satu hal lagi terkait dengan pertemuan online itu berarti bisa jadi salah satu upaya juga ya, Mbak Irin ya? Betul betul, Narazi ya. Jadi kita Mhm. bisa mendapatkan layanan, berkaitan dengan medis dan psikologis lewat daring. Jadi Daring ya. ada nomor telepon hotline-nya yang bisa dihubungin untuk bikin appointment, bisa, Oke. ya. Nah, kalau bentuk sosialisasi semacam yang kita lakukan seperti ini dengan Zoom meeting antar anggota warga di kawasan itu bisa jadi salah satu upaya juga nggak sih ya sebenarnya? Bisa bisa. Jadi Nah, sebenarnya ketika isu berkaitan demensia itu sangat luas loh, spektrumnya. Jadi nggak hanya sekedar misalnya tadi saya bicara tentang di rumah di-re-layout misalnya ya, dibikin, rel bar, tidak. Tapi kita bisa sesi misalnya untuk, nutrisi dan kesehatan diri. hmm, Lansia lansia juga termasuk yang terutama yang demensia, cenderung kan karena kemampuan elastisitas mengunyahnya kan sudah melemah. Jadi cenderung makanannya disimpan di bawah lidah hmm, dan didiamkan itu bisa berjamur. Makanya mereka yang lansia, mereka yang demensia banyak sekali mengalami, masalah, kesehatan masalah medis berkaitan dengan rongga di mulut. mulut, longgar Heeh, mulut. itu karena memang kan secara, struktur fisiologi memang sudah kurang elastis ya. Nah, kita bisa bikin sesi berkaitan dengan kesehatan, dan, kebersihan serta higienitas tubuh misalnya. Atau saya pernah bikin sesi nih dengan Alzi, saya narasumbernya, artinya tidak harus saya, ada banyak. Di Alzi itu ada banyak sekali yang bisa jadi narasumber. Saya pernah bikin jadi narsum untuk, persiapan berduka. Hmm, Itu adalah sesuatu yang tidak mudah dibicarakan. Banyak masyarakat umum berpikir bahwa berkaitan dengan demensia, berkaitan dengan lansia itu berdukanya adalah ketika yang bersangkutan meninggal. Bukan. Peristiwa berduka itu sudah dimulai ketika orang tersebut, mengidap, demensia, itu sudah dimulai. Karena sudah mulai mengalami, berhadapan dengan, perubahan mood atau emosi yang sudah naik turun secara signifikan. Sudah menjadi tanda kutip, ketika ibu saya, itu saya, pernah ada masa waktu saya belum paham, kenapa saya belajar Alzheimer sebenarnya adalah supaya bisa saya bantu orang tua saya. Waktu itu saya, baru pulang dari Ethiopia, saya masih ingat tuh. Nah, ketika pulang itu saya dihubungin oleh bapak saya dan, bapak saya orang laki-laki Batak itu kan egonya tinggi ya, tapi beliau saking cintanya ke istrinya ya, itu rela menghubungi saya untuk menyampaikan dia merasa kehilangan istrinya. Karena istrinya sudah mengalami hal perubahan yang tidak seperti biasa dia ketahui dan itu terjadi di banyak, keluarga yang memiliki ODD. Jadi, proses berduka itu untuk, ODD atau caregiver ODD sudah dimulai jauh sebelum yang bersangkutan, meninggal. Nah, itu sesi yang tidak mudah dan pernah kami selenggarakan waktu itu saya narasumbernya untuk, berduka bagi, ODD gitu. Jadi dijelaskan, proses yang terjadi, dinamika yang terjadi dan bagaimana untuk menghadapi atau menjalani proses berduka tersebut. Termasuk juga begini, saya pernah tuh hadirin sesi, tapi bukan di Indonesia. hmm, Sesi, ini, bicara warisan dan wasiat. hmm. Budaya Indonesia kan itu rasanya berat ya gitu. Padahal kan sebenarnya warisan dan wasiat itu kan harus dibicarakan ketika yang bersangkutan masih memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, bukan setelah dia pergi gitu kan ya. Nah, itu saya pernah menghadiri tuh, jadi di salah satu pelatihan yang saya ikuti adalah bagaimana memfasilitasi
sesi pengelolaan dan persiapan finansial di masa paliatif, sebelum masa paliatif ODD. Jadi sebenarnya kita sebagai warga pemukiman, kita bisa bikin sama seperti kegiatan untuk respon pasca bencana, sebenarnya bisa banyak sesi kan ya Mas ya gitu. Ya. Sekali aspek-aspek yang kita bisa jadikan rangkaian kegiatan edukasi. Demikian juga dengan demensia, sebenarnya ada banyak sekali. Dan jangan khawatir dengan narasumber, kita beruntung ada Alzi. Kita dapat menghubungi mereka kapanpun, nanti tinggal diatur waktu waktu fasilitator. Ada banyak tersedia fasilitator, apalagi sekarang salah satu champion Mas Yuda sudah menjadi rektor ya Tere ya, rektor di Universitas Katolik Atmajaya. Ada banyak peneliti-peneliti atau praktisi-praktisi penggiat-penggiat Alzi juga di sana yang terlibat sebagai champion Alzi. Ada banyak kegiatan, tentu Mas Teguh, tentu. Oke, terima kasih Mbak Irin. Nah, Mungkin tambahan Mbak sedikit. Tere singkat sebelum Singkat aja Mas saya. Teguh. Jadi Ya. selain yang tadi apa namanya yang Mbak Iren sudah informasikan itu memang banyak sekali, tapi yang simpel sebenarnya untuk kita sebagai masyarakat juga komunitas gitu kan ya, kita bisa belajar mengenai bagaimana cara berkomunikasi dengan orang dengan demensia gitu kan ya. Tekniknya adalah yang sesimpel bahwa kita eye leveling gitu kan ya. Sama seperti kita bicara dengan anak kecil dan sentuhan gitu kan. Karena ketika orang demensia itu panik, mereka tidak tahu mereka ada di mana dan mereka mungkin hilang, kita tuh nggak bisa berbicara dari samping atau berteriak atau itu gitu kan, eye leveling dan sentuhan. Sesimpel itu Mas Teguh gitu kan. Dan yang lain lagi juga bagaimana kita bisa mengerti kayak gini. Ini salah satu contoh menarik tapi mungkin bagi kita lucu tapi itu jadi menarik bagi kita. Salah satunya adalah Korwil Bogor yang kebetulan itu adalah papahnya adalah ODD. Tiba-tiba papahnya pagi-pagi bilang saya mau melakukan stok opnam. Saya mau ke kantor karena saya yakin karyawan saya melakukan pencurian. Anaknya bingung mau dibawa kemana gitu kan ya. Dan kalau kita berdebat dengan orang dengan demensia itu nggak akan selesai gitu kan ya. Yang ada adalah kita jadi emosi dan orang dengan demensia lebih marah gitu kan ya. Kebetulan di depan mereka itu ada Giant Express yang merupakan langganan mereka. Akhirnya mereka bawa ke sana gitu kan. Dan ketika ke sana anaknya udah gini-gini dulu nih sama karyawannya gini-gini gitu kan ya. Bapaknya datang dengan sarung dan kaos doang gitu kan bilang, "Hei kalian karyawan saya tahu kalian nyuri, saya mau stok opnam sekarang, buka gudangnya," gitu kan. Akhirnya mereka buka gudangnya dan mereka bilang, "Oh iya nih banyak ya kalian curi segala macam," gitu kan. Setelah beberapa waktu terus akhirnya mereka anaknya bilang, "Udah ya Pak ya, sudah ya Pak ya. Iya, kalian jangan mencuri lagi karena mencuri itu tidak baik, mencuri itu dilanggar oleh agama." Dan mereka cuman iya Pak, iya Pak. Terus akhirnya mereka pergi gitu kan. Hal sesimpel itu kita bisa mensupport orang dengan demensia dan keluarganya gitu kan. Ketika kita bertemu sama orang demensia yang mungkin kelihatannya membingungkan atau bahkan tiba-tiba marah-marah sama kita nggak jadi ikutan marah-marah atau kita tidak jadi ikutan berdebat dengan mereka. Sesimpel itu kita bisa mensupport orang dengan demensia dan keluarganya. Karena keluarganya itu mempunyai burden dalam perawatan. Ketika kita tidak mengerti, kita ikut marah-marah atau bahkan ketika ODD-nya itu setiap malam teriak-teriak, apalagi kawasan apartemen ya gitu kan ya, jerit-jerit teriak-teriak, kita akhirnya jadi kesel kan, ini tetangga gebukin orang tuanya enggak gitu kan ya, apakah malah jadi ngomongin, jadi apa namanya bisik-bisik tetangga gitu kan ya, karena saya dulu di Kalibata City juga Tower Jasmine gitu kan, jadi sering kedengeran Tower Jasmine gitu, jadi sering kedengeran orang di atas aja bunyi-bunyi tiap malam geret-geret meja aja, kadang-kadang stigmanya itu beneran apa enggak sih gitu kan ya. Nah, jadi hal-hal seperti itu jangan mengakibatkan jadi stigma dan akhirnya mulai jadi ada bisik-bisik gitu kan. Ada oh nih orang tuanya sering disiksa gitu kan. Oh orang tuanya ada mungkin quote on quote bahwa setengah ons gitu kan atau gila atau apa. Nah, menghilangkan stigma itu aja itu penting. Jadi banyak sekali yang bisa kita bicarakan sebenarnya sebagai komunitas dan juga warga. Itu aja. Thank you. Terima kasih Mbak Tere untuk pencerahannya. Saya persilakan untuk 3 penanya terlebih dahulu. Mungkin kuncinya memang kesabaran kali ya? Benar banget Mbak Titi. Benar banget. Oh, Benar banget. iya. Saya mau tambahkan sedikit Mbak Titi. Penelitian menunjukkan angka kematian dan angka bunuh diri dari caregiver itu sangat tinggi. Jadi lebih tinggi angka kematian sebagai caregiver dibandingkan angka kematian sebagai ODD. Kenapa? Wow. Ya, karena stres yang terus-menerus kan, apalagi di budaya kita, caregiver itu di Indonesia kan tugas
fungsi dari caregiver itu masih belum jelas. Maksudnya belum ada undang-undang yang mengatur caregiver mengatur caregiver. Cenderung misalnya asisten rumah tangga difungsikan sebagai caregiver. Ngurus anaknya iya, ngurus lansia yang ODD iya, belanja iya, nyuci iya, nyaris 24 jam. Ketika majikannya pulang kerja udah jam 11 malam, udah capek, berarti si lansianya, si caregivernya ya, asisten rumah tangganya yang ngurusin. Jadi kelelahan, awalnya kelelahan fisik ditambah kelelahan psikis, itu dapat menyebabkan si caregiver itu bisa stres tingkat tinggi, bisa menjadi depresi, dan bila tidak ditangani dengan baik, tidak mendapatkan dukungan yang baik, bisa melakukan tindakan-tindakan yang merugikan dirinya sendiri dan sekitarnya. Dan terbukti penelitian menunjukkan angka kematian dari caregiver itu sangat tinggi diakibatkan depresi yang dialami sebagai seorang caregiver yang fatigue secara fisik dan psikis. Apalagi kalau ODD-nya galak gitu, atau atau pemarah, aduh, udah kebayang. Kalau Oke. kayak saya gimana ya? Bu Titi, mungkin penekanannya adalah memang sabar. Sabar itu memang udah panjang lah ya. Kalau kita Sabar ngomong sama ya. caregiver pasti akan bilang gini, kurang sabar apalagi kami gitu kan ya. Tapi intinya adalah gini, bahwa orang dengan demensia tidak akan bisa disembuhkan. Itu harus kita ingat gitu kan ya. Dan perubahan peran yang kadang-kadang itu akhirnya jadi membuat membuat caregiver juga jadi akhirnya agak down. Perubahan peran seperti ini. Misalnya adalah orang tua gitu kan ya. Orang tua yang biasanya membimbing kita, memberikan nasihat, akhirnya berubah. Bahwa kita yang harus mensupport orang tua dan membimbing mereka. Karena mereka mungkin sudah tidak ingat dan lupa. Itu perubahan peran tidak pernah selalu menjadi bagian yang harus kalau ada quote-nya adalah ketika seseorang sudah berdamai dengan dirinya, udah oke, orang tua saya seperti ini dan saya yang harus berubah menjadi orang tua, itu mereka bisa meningkatkan kemampuan dalam merawat gitu kan. Dan kedua adalah karena tidak akan bisa berubah dan tidak akan bisa diobati, kita harus sadar bahwa fungsi otaknya sudah berubah. Tadi Kak Iren udah nunjukin bahwa sudah mengecil, sudah mengkerut gitu kan ya, tidak dapat diperbaiki sehingga kita nggak bisa maksa. Misalnya gini, ketika mereka bertanya gitu kan, ini siapa? Kamu siapa ya? Saya anak ibu gitu kan ya. Oh iya. Kamu siapa ya? Saya anak ibu. Nah, kalau orang yang kesel akan gini, Bu, ya ampun, masa anaknya lupa sih, Bu, tolong deh, Bu, gitu kan. Nah, karena kalau kita sudah mengerti bahwa si ibu sudah memang tidak akan bisa mengingat lagi dan sudah ada kerusakan di otak, kita akan jawabnya dengan santai, ya Bu, anaknya Bu, gitu kan. Kita masih senyum-senyum gitu. Tapi kalau kita tidak mengerti, kita akan ngotot meluruskan, kita akan ngotot menunjukkan bahwa ibu tuh salah gitu loh. Nah, yang pemahaman bahwa kita nggak butuh meluruskan, kita tidak butuh memperbaiki apa yang ibu itu katakan, itu butuh waktu. Butuh waktu untuk nggak usah dilurusi, nggak usah diajari, nggak usah dikasih tahu gitu. Udah kita jawab dengan santai, kita jawab dengan tenang. Itu aja butuh waktu. Jadi memang kadang-kadang seminar-seminar kami teknik berkomunikasi dengan lansia itu banyak sekali yang mengikuti karena hal sesimpel itu aja itu butuh waktu untuk dapat diresapi dan dijalankan oleh caregiver seperti itu. Terima kasih banyak Iren sama Tere. Iya. Mungkin yang lain mau tanya. Aku mau kasih tahu, sorry, aku lupa. Jadi selain melakukan deteksi dini di kami, bisa juga melakukan deteksi dini sebenarnya di puskesmas. Jadi puskesmas sudah mempunyai, mereka sudah dokter-dokternya sudah diberikan pelatihan untuk dapat melakukan deteksi dini. Jadi bisa datang ke puskesmas, terutama kalau kita di Jakarta ya. Dan syukurnya bahwa di daerah Pasar Minggu ini gitu kan ya, itu puskesmasnya cukup sangat bagus menjadi percontohan. Jadi puskesmas Kecamatan Pasar Minggu itu Pancoran, Kecamatan Pancoran yang ada dekat SMA 55 itu merupakan percontohan. Di Pasar Rebo juga gitu kan, di Kelurahan Pasar Minggu juga. Jadi bisa sekali diajak kerjasama untuk melakukan deteksi dini seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi 10 tanda gejala itu sebagai risk assessment ya Mbak Titi, bukan diagnosa. Jadi untuk diagnosa tentu perlu pemeriksaan medis, termasuk adalah screening fungsi otak.